1917, yang kedua 1076 dan seterusnya. Lalu saldo kas awal tadi diketahui di ilustrasi D, kas awal Januari 2006, maka saldo awalnya adalah 1.500.000. Ini ilustrasi yang D ya teman-teman. Oke, kemudian pada tahun 2006 awal tahun, pada triwulan pertama juga mendapatkan pinjaman sebesar 2 juta. Jadi kan juga diperkirakan, atau karena saya defisit, karena untuk mengatasi defisit maka perusahaan ini memutuskan untuk melakukan pinjaman sebesar 2 juta. Maka di sini terima pinjaman sebesar 2 juta. Bunga baru, nah bunga baru ini bunga yang kita hitung tadi dengan tingkat bunga 12%. 12% kali 2 juta dibagi 4 triwulan sama dengan 60.000. Jadi dia tadi kan ceritanya pinjam uang 2 juta dan akan dilunasi pada sampai triwulan ketiga. Itu kan ya. Maka perhitungannya seperti itu. Untuk pajak 10% dari bunga baru, jadi ada bunga lama pada di atas tadi, di sini kan ada bunga lama 330. Bunga lama ini adalah pada ilustrasi E 330. Tapi kalau bunga baru dari 2 juta pinjaman yang dilakukan itu sama dengan 10% kali 60.000 sama dengan 6.000. Maka saldo kas akhir sama dengan 1917 ditambah dengan 1.500.000 ditambah 2 juta dikurangi 60 dikurangi 6.000 kok ditambah dikurangi 60.000 ditambah 6.000. Oke, dikurangi angsuran, karena yang pertama nggak ada angsuran maka dia sama dengan 0. Perhitungannya sudah ngerti ya ini teman-teman. Dia kasnya surplus, kemudian ada saldo kas awal positif, berarti ditambah. Nerima pinjaman berarti kas masuk, ditambah juga. Bunga baru berarti dikurangi karena dia harus membayar bunga. Oke, di sini tulisannya atau di sini tandanya min F. Tapi di sini juga ada pajak 10% dari bunga baru 6.000. Di sini ditambah. Kenapa demikian? Karena kalau kita membayar pajak kan berarti dikurang gimana ceritanya ya? Dia kalau kita bayar pajak berarti kita mengurangi laba. Nah, sedangkan laba itu kalau kita membayar pajak maka
Oh, kalau kita membayar bunga, kalau lebih banyak beban yang kita keluarkan, maka pajak kita akan semakin kecil. Oleh karena itu di sini ditambahkan. Oke. Nah, sedangkan untuk angsuran pinjaman, jika kita mengangsur pinjamannya, maka kita membayar atau mengeluarkan kas. Karena kita tidak membayar pada tahun pertama, berarti di sini pengeluarannya 0. Pada tahun kedua, kas saldo akhir pada tahun pada triwulan 1 akan menjadi saldo awal di triwulan 2. Sini, seret. Loh. Maka di sini prosedurnya sama, cara menghitungnya sama. Nah, pada triwulan 3 angsuran pinjamannya dilunasi seperti yang diceritakan di ilustrasi, bahwa dia akan melunasi angsuran pada akhir triwulan 3. Maka di sini triwulan 3 dilunasi. Oke. Kemudian pada triwulan 4 bunga barunya sudah tidak terbayar, sudah dibayar semua, jadi tidak membayar lagi bunga baru, sehingga pajaknya juga tidak ada. Kemudian angsuran pinjamannya menjadi 2.300.000. Pada ilustrasi yang F, anggaran pokok utang jangka panjang pada triwulan 4 tahun 2006 sebesar 2.300.000. Jadi di situ adalah utang jangka panjang pada triwulan keempat, diketahui dari ilustrasi. Oke. Di situ. Baiklah, ini untuk anggaran kas jangka pendek. Untuk perhitungan jenis modalnya, jadi apakah tambahan modal itu bagus atau tidak bagi perusahaan? Di sini kalau melakukan utang, atau kalau kita menggunakan yang 2 juta, kita jadi meminjam 2 juta itu, maka kan laba setelah pajak kan sama misalnya. Kemudian bunga 3 triwulan adalah 180. Kalau dia utang maka dia harus membayar 180, tapi kalau dia ndak utang dia nggak usah membayar, sehingga dikurangi 180 kalau utang menjadi 2.817. Penghematan pajak atas bunga adalah 18.000. Nah, yang saya maksud kenapa tadi positif atau kenapa tadi ditambah di sini, karena di situ ada penghematan atau hemat pajak atas bunga. Oke, makanya dia nambah. Di sini 18.000 ditambah sehingga laba setelah pajak adalah 2.800.000. Sedangkan kalau modal sendiri tetap 2.900.000. Aduh. Lalu total dari modal sendiri adalah 23.081. Modal sendiri 23.081.
kemudian ditambah